Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan pagi ini menunjukkan kepada kita tentang keseriusan Allah memperhatikan kita manusia. Perhatian Allah yang luar biasa itu digambarkan sebagai seorang gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Allah sungguh serius sebagai gembala memperhatikan domba-dombanya. Dari bacaan pertama dari kitab Yeremia, Allah menyatakan bahwa Ia sendiri yang akan membawa kembali mereka ke padang mereka dan membiarkan mereka berkembang biak dan bertambah banyak. Ini saya kira sungguh perhatian yang luar biasa. Allah sendiri yang juga akan mengutus gembala-gembala agar para domba, agar kita manusia mendapatkan jaminan atas kehidupan itu sendiri. Perhatian Tuhan kepada kita manusia seperti gembala memperhatikan domba-dombanya semakin nyata. Tidak membiarkan domba-dombanya mengalami kekurangan. Seperti yang kita serukan bersama-sama dalam Mazmur. Tuhan sebagai gembala, aku tak akan berkekurangan, aku akan mendapatkan kelimpahan dan lain sebagainya. Yang lebih mengesankan lagi adalah bahwa Tuhan hadir sebagai seorang gembala dengan menekankan pondasi bukan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tata cara, melainkan berdasarkan rasa belas kasih. Injil menunjukkan bagaimana Allah memperhatikan manusia dengan mendasarkan diri pada rasa, emosi. Belas kasihan itu menempati kualitas yang lebih mendalam dari sebuah emosi dibandingkan dengan empati dan simpati. Belas kasihan menunjukkan kualitas yang begitu mendalam akan rasa. Karena orang biasanya kalau sudah menunjukkan belas kasihan itu sudah tidak lagi memperhatikan dimensi hukum, dimensi apapun dalam kehidupan. Menutup semuanya. Kalau sudah muncul rasa kasihan, dalam bahasa yang lebih sering kita nyatakan adalah saknorek, itu sudah tidak lagi melihat dia dari mana, dia itu dari keluarga seperti apa, dia dari lingkungan mana, dari daerah mana, dari kelompok apa, dari agamanya apa. Kalau sudah muncul rasa belas kasihan, itu yang ada hanyalah sebuah rasa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan, melakukan sesuatu. Tanpa banyak pertimbangan, dengan muncul belas kasihan inilah. Tadi bagaimana kita dengarkan Yesus melihat mereka tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah dasar dari perhatian Allah kepada kita. Maka ketika muncul belas kasihan juga tidak pernah lagi diingat betapa besarnya kesalahan kita, kekeliruan kita, sudah tidak diingat lagi. Karena yang diingat adalah hanya belas kasihan, sakno. Inilah dasar dari perhatian Allah. Tidak lagi dilihat sejauh mana kita memiliki jasa, sejauh mana kita melakukan kebaikan, tetapi dasar utamanya tidak lain adalah karena Allah yang berbelas kasih. Maka ketika belas kasih ini ditekankan, dengan demikian hal-hal yang lain menjadi gugur. Itulah sebabnya tadi dalam bacaan pertama,
Rasul Paulus menekankan sekali lagi, kehendak Allah memperdamaikan dirinya kepada kita manusia sungguh serius, dan itu terjadi di dalam diri Yesus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Perdamaian antara Allah dengan kita manusia dasar utamanya juga karena belas kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, anak-anak yang terkasih, tentang sikap Allah yang sungguh-sungguh serius memperhatikan kita, kiranya sudah tidak perlu didiskusikan lagi. Dan saya yakin kita semua mengamini. Amin. Serius? Amin. Masih ragu-ragu? Tidak. Dan Tuhan juga berupaya terus-menerus agar tidak ada satupun dari domba yang hilang. Jadi Tuhan serius ingin memberikan kehidupan. Tuhan serius ingin menyelamatkan kita semua. Maka tadi sekali lagi, dasar belas kasihan ini tidak lagi mempertimbangkan kita berbuat salah atau tidak. Yang penting adalah kita mengalami keselamatan. Yang menjadi soal permenungan kita pada pagi ini adalah, kalau dari pihak Tuhan sudah menjadi gembala yang baik, memperhatikan kita manusia secara serius, pertanyaan adalah, apakah kita sudah menjadi domba yang baik juga? Domba yang baik berarti domba yang mau datang kepada Tuhan, membiarkan dirinya dituntun, membiarkan dirinya diberikan kemurahan, kelimpahan rahmat, membiarkan diri untuk diberi kehidupan. Mungkin bisa saja kita hilang, tapi ketika kita hilang, maka Tuhan masih bisa menemukan kita. Yang menjadi soal adalah ketika kita menghilang, ini yang tidak mudah untuk ditemukan. Domba yang hilang masih bisa ditemukan, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Karena kalau hilang itu kemungkinan karena dia tersesat, maka hilang dicari, ketemu. Tapi coba kalau menghilang, kalau sudah mau ditemukan malah semakin menghilang. Betul atau betul? Kalau kita menghilang itu sengaja untuk hilang gitu loh. Maka ketika kita menghilang, maka kita susah dicari. Karena ketika mau ditemukan, malah makin menghilang. Seperti dalam permainan peta umpet. Tuhan kita ajak bermain peta umpet. Maka ketika Tuhan mau menemukan kita, maka kita semakin sembunyi. Saya khawatir Bapak Ibu, silakanlah sekali waktu hilang gak apa-apa. Tapi jangan menghilang, khawatir saya. Saya khawatir panjenengan bisa menghilang, jangan-jangan gak iso balik. Hari ini kita diajak bersama-sama bagaimana kesadaran akan kebaikan Allah untuk terus-menerus mencari kita, menemukan kita, memperhatikan kita. Yang penting dari pihak kita, mau atau tidak. Mau diperhatikan atau tidak. Kalau kita tidak mau diperhatikan, perhatian Allah yang seperti apapun, sehebat apapun, juga tidak akan bisa kita alami. Karena kita sendiri memang tidak mau menerima kebaikan Allah itu. Semoga kita menjadi bagian dari banyak orang yang terus mencari Allah, mencari Yesus. Setiap kali berjumpa, biarlah Allah yang nyata dalam diri Yesus senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk memberikan kelimpahan rahmat dan kehidupan kepada kita semua. Allah memberkati kita.